Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Ahmad Rifki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan juga, review ini tentang tanaman ya, tanaman termasuk tanaman yang kalau saya bilang itu genja, karena bisa berbunga dan berbuah di umur yang masih cukup muda dan postur tanaman masih kecil. Kemarin saya sudah sempat upload video tanaman kelengkeng mata lada yang sama juga seperti sekarang ini, umurnya itu masih muda. Kali ini di tanaman, ada yang tahu? Ini adalah tanaman dondong, buah dondong. Jadi dulunya ini juga sama ya, saya jelaskan, ini punya kakak juga suka menanam buat hobi atau buat hiburan. Nah, ini dulu itu iseng, ceritanya tuh iseng, dari biji buah dondong ditanam di pot yang dari ember ini, terus jadilah sprout, jadi tanaman, terus dia dipupuk seperti biasa. Perlakuan yang sangat sederhana lah, karena yang memperlakukan ini dari kakak sendiri. Itu tidak begitu, perlakuannya tidak begitu tidak begitu lengkap pemupukannya, kayak ada NPK, TSP dan KCL, tidak, hanya menggunakan NPK saja katanya. Terus dimulai pas dia mau berbunga, itu baru saya membantu untuk merawatnya, menggunakan NPK, TSP dan KCL, sampai sekarang udah jadi pentil. Jadi kalau ini murni dari biji, bukan hasil sambung pucuk ataupun okulasi. Terus umur itu kalau jadi agak lupa ya, kurang lebih sekitar 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih, entah 1 tahun lebih, entah 1 tahun, saya kurang tahu persisnya. Kakak sudah saya sempat tanyakan juga, agak lupa juga, karena dulu nggak sengaja, iseng aja menanam bijinya. Oke, langsung kita review dari dekat seperti apa pentil atau tanaman tersebut. Ya, ini adalah tanaman buah dondong yang dulunya dari biji atau hasil biji murni ya, tanpa sambung pucuk, sudah berbuah. Ini posturnya murni tanpa sambung pucuk ataupun hasil okulasi dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini tabu lampot ya, potnya dari ember bekas, sangat kecil, mungkin ini ember ukuran sekitar 5 liter kurang lebihnya, 5 liter lah, kurang lebih 5 liter embernya. Dan ini asli tabu lampot ya, tidak menempel pada tanah akarnya. Jadi pemberian nutrisi atau pemberian makanan untuk tanaman ini kita harus benar-benar kita perhatikan, karena dia tidak bisa mencari makanan selain di media ini. Berbeda dengan cara diliarkan ya, tanaman bisa mencari sendiri unsur hara atau makanannya sendiri di tanah-tanah liar. Karena kita pelampot, kita harus benar-benar memperhatikan. Nah, karena ini tanaman kakak, saya tanya awal mulanya seperti apa. Katanya nanam dari biji iseng, terus jadi, terus perawatan ya tidak begitu sekali ya, maksudnya pemberian pupuk tidak begitu seperti saya. Dia ada kalanya memberikan pupuk, katanya tidak rutin lah, tetapi ya ada yang selalu dia berikan ya, katanya pupuknya NPK memang. Nah, ketika mulai berbuah seperti ini, atau ini mau mulai mengeluarkan bakal bunga, saya coba bantu untuk pemberian pupuk lengkap, karena ya harapannya agar bisa berbuah maksimal. Ini ukuran kurang lebih 1 jari ya, atau 1 jari tengah saya. Nah, ini ya, diameternya kurang lebih segini. Di bawahnya ini ada tanaman lidah buaya, anakan lidah buaya. Ini katanya kakak iseng, dia taruh di sini.
Kalau secara perhitungan kan artinya tanaman ini berbagi makanan dengan lidah buaya. Tetapi ya alhamdulillah karena saya juga memberikan pupuk lebih, yang intinya memberikan pupuk agar tanaman tidak merasa kekurangan makan. Kita selalu perhatikan terus. Nah, tinggi kurang lebih 1 meter dari sini, kurang lebih 1 meter. Nah, sama kayak tanaman kelengkeng ya, satu tandan itu ada bunga betina dan ada bunga jantan. Jadi tidak memerlukan bahasa seperti mencari tanaman lain karena satunya ini hanya bunga betina, satunya tanaman lagi hanya bunga jantan, tidak. Tetapi sama kayak kelengkeng ini. Ini contohnya masih ada sisa bunga jantan. Nah, itu ada 1 bunga jantan, tadi juga banyak. Nah, ini saya juga akan membuktikan ketika bakal buah atau bunga betina ini jadi pentil, sudah jadi pentil, nantinya dia akan bertahan berapa. Kalau kelengkeng di video sebelumnya saya menjelaskan itu rata-rata 2, ada pun yang 3 tapi sangat jarang, rata-rata 2 itu di umur pertama, di pembuahan pertama atau pembuahan pertama. Nah, kalau di tanaman dondong ini saya belum berpengalaman atau saya belum tahu nantinya seperti apa, kita sama-sama buktikan. Tetapi kalau pas pentilnya ini itu mirip kayak kelengkeng ataupun sama kayak tanaman jeruk saya, itu seperti itu. Pentil banyak, begitu udah mulai besar hanya bertahan beberapa. Kalau kelengkeng itu 2, 3, pingpong kemarin bisa bertahan 5, tapi ujung-ujungnya 2. Di size yang udah mulai besar sekali 2 waktu pingpong itu. Jeruk sankis punya saya banyak seperti ini juga, begitu mulai besar dia hanya bertahan 4. Nah, kali ini kita coba di tanaman dondong ini, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kecil ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 total semuanya. Kalau yang masih kecil hanya ada 1, 2, 3. Jadi 3 yang kecil, berarti sisanya 13 yang agak besar. Kira-kira nanti akan bertahan berapa sampai agak besar. Pemberian pupuk, jadi dulunya ya seperti saya bilang, bisa dibilang asal-asalan lah, yang penting ada pupuk yang diberikan. Tapi pupuknya memang NPK kalau kakak saya, bukan pupuk lain ya, urea ataupun ZA, bukan NPK yang kombinasinya sudah lengkap, ada TSP, ada nitrogen, ada fosfat, dan ada kalium. Nah, kali ini ketika mulai sudah belajar berbunga dan berbuah di pertama kali ini, saya untuk mencoba memberikan pupuk yang lebih lengkap dengan takaran atau komposisinya saya berikan pada tanaman yang lain. Mudah-mudahan bisa, harapannya bisa jadi buah banyak ini ya, lebih dari 4 lah. Kalau kemarin kan sankis saya bisa jadi 4, jeruk saya, kelengkeng cuma jadi 2. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi lebih dari 4 jadinya, seperti itu. Oke, kalau mau ada ditanyakan silakan di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya ini. Ya, demikian video dari saya untuk menampakkannya seperti apa videonya mengenai tanaman dondong, buah dondong. Jadi di sini saya lebih cenderung ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa banyak jenis tanaman yang mampu ditabur-lampotkan, yang bisa berbuah di umur yang sangat muda, di postur sangat kecil, dengan media yang sangat minim dan ditabur-lampot. Jadi tidak diliarkan ya. Yang penting kita harus benar-benar merawatnya dengan senang hati, dengan ikhlas, ya insya Allah akan berbakti, akan membuahkan hasil seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini dan like video ini, share ke teman-teman kalian, kasih tahu teman-teman kalian, berbagi ilmunya juga
siapa tahu bermanfaat. Dan menurut saya berbagi ilmu itu adalah hal yang indah. Tidak merasa merugi atau dirugikan kalau berbagi ilmu, malah menjadikan mudah-mudahan menjadikan amal buat kita nantinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.